ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang tercela itu adalah sifat malu yang ada dalam diri seseorang yang mencegah dia dari berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil khawfi wal raja'i wal haya wa nahana anil ya'si wal makri wal badha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was sama, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, izin dan inayah, sehingga kita kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul ishrun, hadis yang ke-20 dari 40 hadis. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nabuwahil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebagian yang memperdapati oleh manusia dari perkataan kenabian yang dahulu, artinya setengah daripada ungkapan yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idza lam tastahi fasma ma syi'ta, apabila engkau tidak mempunyai perasaan malu, maka lakukanlah sesukamu, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para ulama pensyarah hadis ini menjelaskan bahwa ada dua makna daripada ungkapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta itu. Yang pertama, idza lam yakun haya fa'mal ma syi'ta, apabila tidak ada perasaan malu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Ini semacam bentuk ancaman, dalam istilahnya tahdid.
Kalau tidak ada malu, lakukanlah apa yang kau mau. Ini ancaman dari Allah. Seperti dalam Al-Quran, Allah seringkali mengancam manusia dengan ungkapan ta'budu ma syi'tum, sembahlah apa yang kalian mau. Nah, itu bukan perintah, tetapi semacam tahdid, ancaman. Adapun makna yang kedua, anna man lam yastahi sana'a ma sya'a. Orang yang tidak punya malu itu, dia mau melakukan apa yang dia kehendaki. Orang yang dalam dirinya tidak ada malu, tidak ada haya, itu bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang negatif. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan al-haya haya'ani, malu itu ada terbagi dua, haya'un mahmud wa haya'un madmum. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang tercela itu adalah sifat malu yang ada dalam diri seseorang yang mencegah dia dari berbuat kebaikan. Dalam dirinya ada perasaan malu. Perasaan malu itulah yang membimbing, mencegah dirinya dari berbuat kebaikan. Seperti malu bertanya, supan betakun terhadap hal-hal yang dia tidak mengerti dari perkara agama. Nah, ini malu dicela. Kada paham apakah maksudnya itu betakun supan. Nah, supan ini yang tercela. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dinana hadza la yasluhu li mustahi. Agama Islam ini tidak cocok, tidak patut bagi orang yang pemalu. Nah, artinya pemalu, sifat malu yang tercela itu. Dalam hal menghilangkan kebodohan dalam diri kita, hendaknya kita buang jauh-jauh perasaan malu itu. Karena itu malu yang tercela, bukan malu yang terpuji. Seorang perempuan dari Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim. Datang kepada Rasulullah, dia berkata, hal 'alal mar'ati min ghuslin izah talamat. Wahai Rasulullah, adakah perempuan itu wajib mandi andai kata dia bermimpi? Nah, ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang bikin malu. Tetapi ini perlu ditanyakan karena masalah hukum agama. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, adakah wajib perempuan itu mandi jikalau dia bermimpi? Berkata Rasul, na'am, ya, iza ra'atil ma, apabila dia melihat ada air maninya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini dipuji oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah? Ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya ayyas'alna an amri diniha. Sebaik-baik perempuan kabilah Ansar tidaklah mencegah akan mereka perasaan malu daripada bertanya tentang masalah agama mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Jadi malu bertanya itu malu yang dicela. Malu amar ma'ruf nahi munkar itu adalah yang dicela. Malu turun ke tanah untuk sembahyang berjamaah di masjid, supang turun, itu malu yang dicela. Malu berkumpul dalam kebaikan, itu malu yang dicela. Nah, yang pertama adalah malu yang dicela tadi. Dan yang kedua, malu yang terpuji. Malu yang terpuji ini adalah khuluqun yab'asu ala tarkil kabih wa fi'lil malih. Satu sifat, satu akhlak yang mendorong atas meninggalkan yang jahat dan memperbuat yang baik. Nah, ini malu yang terpuji. Dengan adanya malu yang terpuji ini dalam dirinya, dia malu berbuat kejahatan. Dia malu tidak berbuat kebaikan. Nah, ini malu yang dicela. Ini malu yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita merasa malu kepada Allah berbuat satu maksiat, kita malu kepada Allah berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka menunjukkan ketinggian derajat iman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada iman. Malu yang mana? Malu yang terpuji. Malu yang mendorong kita berbuat baik, mencegah berbuat kejahatan. Itu cabang daripada keimanan seseorang. Orang yang tidak malu berbuat jahat, tidak malu meninggalkan kebaikan, ini menunjukkan rendah kualitas imannya, lemah imannya. Umpamanya orang berduyun-duyun ke masjid sembahyang berjamaah, ini di pelatar lituk-lituk begawe apakah kada ada supan. Ini orang ke masjidan bejurut seorang begawi kalau ada supan. Nah, ini menunjukkan imannya sangat lemah orang ini. Mestinya ada malu. Orang azan sembayangan berjamaah, tutupan orang toko, ini kada sibuk berjualan, mestinya malu. Bila tidak malu, nah ini orang kehilangan cabang imannya. Nah, ini malu yang terpuji. Dalam hal menepati janji, malu kalau kita tidak tepat janji. Apabila tuntung kena isok didatangi orang kada tuntung, malu supan. Nah, ini tanda orang yang beriman. Didatangi orang isok, datang isoknya, nah kandai muha kada tahu-tahu, kayaknya nang datang nang supan. Nah, ampun barang nang sopan kebalik. Nah, ini manusia tipis imannya. Berhutang seminggu ditagih kada supa-supan, dulu kain aja. Nyari-nyari ke buang modelnya, masa orang nang berhutang. Datangnya kain, dulu kainannya buang. Kada ada rasa malu, mana berhutang, mana mendustai orang, kada ada malu. Nah, menunjukkan iman ini orang diragukan, imannya sangat tipis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-haya wal iman fi qaran, fa iza nuzi al-haya tabi'ahul akhar. Malu dan iman itu satu paket. Satu paket. Bila dicabut malu, mengikuti iman. Ini sepaket kalau dipisah antara iman dan malu itu. Bilanya kada ada lagi malunya, kada ada lagi imannya. Idza nuzi al-haya tabi'ahul akhar. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Sifat malu berbuat kejahatan, malu meninggalkan perbuatan baik, itu merupakan satu sifat yang mestinya kita hidupkan di dalam diri kita. Kita usahakan agar sifat itu ada di dalam diri kita, malu ini. Kana sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-bikri fi khidriha. Rasulullah itu diceritakan pemalu, sangat pemalu, lebih pemalu dari seorang gadis dalam tutupannya. Malu apa Nabi kita? Beliau sangat malu, lebih pemalu daripada seorang gadis. Dijelaskan karena yaghtasilu min wara'il hujurat. Nabi kita itu sidin mandi di belakang kamar-kamar sidin. Mana sudah bertapih, berbaju, mandi di belakang kamar pulang. Malu kelihatan orang aurat. Orang-orang yang malu auratnya itu dilihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya, ini menunjukkan kualitas imannya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, aku lebih suka dibunuh orang, kemudian aku hidup dibunuh lagi, hidup lagi dibunuh lagi, lebih suka itu ketimbang dilihat orang auratku. Itu bagaimana kita bayangkan kualitas malunya Salman Al-Farisi ini. Dalam tubuh kita ada aurat. Aurat itu bahasa kitanya aib. Ada paham aib, celah. Nah, artinya kada boleh dilihat orang kecuali orang-orang tertentu yang berhak untuk melihatnya. Itu aurat. Nah, orang yang membuka bebas auratnya ini, orang kada punya malu. Kalau bini kita kada berakamban, bini kita kada pemalu, kada beriman. Bini kita membuka aurat keluar rumah, berarti bini kita kada pemalu, berarti kita berisi bini yang kurang imannya, karena ketiadaan malunya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi sifat malu ini pasti mendatangkan kebaikan kepada orangnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian terhadap Allah sebenar-benar malu. Jadi malu itu sebenarnya adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Tetapi malu kepada manusia itu sebagai contoh alamat bahwa orang dengan manusia aja kada supang, apalagi dengan Allah. Nah, para ulama menjelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan malu itu, malu terhadap Allah. Wa yuktasabul haya min Allah bi ma'rifati qurbihi min ibadihi wa ittila'ihi 'alaihim wa ilmihi. Didapat malu itu daripada Allah dengan mengenal kedekatan Allah daripada kita, melihatnya Allah atas kita, mengetahuinya Allah apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang ditanamkan. Nah, malu terhadap Allah itu kada akan bisa ada dalam hati kita kalau kita kada merasakan Allah itu dekat. Allah itu selalu melihat apa yang kita laksanakan.
Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, pendalaman itu yang mengakibatkan timbulnya malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malu inilah kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, lebih daripada khauf, lebih daripada raja. Nah, yang pertama, merasakan kedekatan Allah. Yang kedua, supaya timbul malu itu adalah wa bi ihsanihi ilaih wa taqsirihi iyyahu. Kita merasakan kebaikan Allah kepada kita dan kurangnya kita terhadap Allah. Allah setiap detik, setiap saat memberikan nikmat kepada kita, macam-macam nikmat. Tapi kita gunakan nikmat untuk maksiat. Kita gunakan nikmat untuk yang dilarang Allah. Nah, kalau kita takur yang demikian akan menumbuhkan haya, malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia Allah seringkali mereka berkata, aku malu berdoa kepada Allah karena nikmat yang ini pun aku belum mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya kesyukurannya. Nah, mereka malu berdoa kepada Allah, malu minta sihatakan, malu minta murahkan rezeki, malu minta keselamatan, malu. Kenapa? Karena sangat banyak sudah menerima nikmat Allah, sedangkan kita masih kurang pengabdian kepada Allah. Nah, Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, man istahya minan nas ayyarahu ya'ti biqabih da'ahu dhalik ila ayyakuna ashadda haya'an min rabbih wa khaliqihi azza wa jalla. Barang siapa yang malu daripada manusia bahwa mereka melihat dia itu melakukan kejahatan, itu membawa kepada dia bersangatan malu terhadap Tuhannya. Nah, jadi dari manusia dahulu. Supan kelihatan orang tak buka aurat, supan kelihatan orang berbuat kejahatan, supan kelihatan orang kada sembahyang, supan kadang-kadang orang kada puasa. Dari supan-supan itu akhirnya membawa kepada malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sifat malu yang ada dalam diri kita itu merupakan benteng diri, kehormatan diri, sehingga diri kita dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh agama daripada digunjing, dicela orang. Kalau kita ada punya sifat malu, maka orang dilarang menggibah kita. Tidak boleh orang lain menggunjing kita selama kita ada punya sifat malu di dalam diri kita. Tapi kalau sudah sifat malu itu kita lemparkan, sifat malu sudah kita buang, maka kehormatan kita menjadi perai. Artinya orang-orang dibolehkan menggunjing kita, menggibah kita. Rasulullah SAW bersabda, man alqa jilbab al-haya an wajhihi falau ghibatalahu. Orang-orang yang membuang malunya, maka orang itu tidak mengapa digibah baginya. Contohnya minum arak, itu satu kemaksiatan. Kalau ingin beriman mestinya malu ketahuan orang, kelihatan orang minum arak. Ada ini sudah hilang malu. Di warung, di tengah jalan, nah minum arak. Berarti ini orang sudah membuang malunya. Nah, orang ini boleh kita gibah, boleh digunjing sebagai orang yang peminum arak. Oh, si anu itu peminum, ada berdosa kita. Kenapa? Karena dia sudah membuang malunya. Perempuan-perempuan yang membuka aurat, kesana kemari membuka aurat, itu orang yang sudah membuang malunya, membuang imannya. Maka perempuan halal untuk digibah. Kalau itu perempuan yang tidak iffah, perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi sifat malu ini membentengi
kehormatan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, salah satu maghibata lahum sahibul hawa wal fasiqul mu'lin bifisqih wal imamul jair. Ada 3 kelompok manusia yang tidak mengapa menggibah mereka. 1, orang yang dikendalikan hidupnya oleh hawa nafsunya. Yang kedua, orang fasik yang menzahirkan dengan kefasikannya. Yang ketiga, pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim. Gibah, ada apa-apa? Wah, itu korupsi, ada apa-apa? Kalau bujuran korupsi. Kenapa sebabnya mereka yang 3 kelompok ini kita boleh menggibah, kada dilarang? Karena mereka membuang malu dari diri mereka. Mereka kada malu. Al-Imam Fudail bin Iyad berkata, khamsun min alamatis syaka ahaduha qillatul haya. Imam Fudail bin Iyad berkata, 5 tanda orang ini masuk neraka. Pertama, qillatul haya, orang ini sedikit punya malu. Kada pemalu. Ini tanda orang ahli neraka. Berbuat maksiat kada malu, melanggar yang haram kada malu, orang berbuat baik inya kada supan, orang sambuan bagus inya kada ada rasa malu. Nah ini sesuai dengan disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi'abdin halakan naza'a minhul haya. Kata Rasulullah, bila Allah menghendaki seorang hamba itu binasa, celaka, pertama Allah cabut daripada orang itu sifat malu. Ini tanda-tanda orang yang dikehendaki Allah ahli neraka. Pertama, dicabut Tuhan dulu malu dalam dirinya. Nah ini kada sopan lagi melakukan maksiat. Fa'idha naza'a minhul haya lam talqa illa makitan mumakkata. Bila sudah Allah cabut daripadanya sifat malu, tidak kau jumpai itu orang melainkan dimurkai Allah. Ya sudah, orang yang dimurkai Allah, orang yang kada punya rasa malu, itu orang yang sudah dimurkai Allah. Fa'idha kana makitan mumakkata naza'a minhul amanah. Bila orang itu sudah dimurkai Allah, Allah cabut amanah dalam dirinya. Nah orang ini kada kau lagi dipercaya, kada kau lagi diinjami, kada kau lagi dihutangi, kada kau lagi dititipi, kada kau lagi diangkat jadi pegawai, kada kau lagi. Karena Allah cabut amanah dalam dirinya. Falam talqah illa khainan mukhawwana, tidak kau jumpai dia melainkan sebagai orang yang khianat. Fa idza kana khainan mukhawwana naza minhu rahmah. Bila orang itu sudah menjadi khianat, Allah cabut daripadanya sifat kasih sayang. Bila sudah mulai khianat, orang ini kan lagi sayang kepada sesama, bisa membunuh, bisa merampok, bisa menyakiti dan sebagainya. Fa'idza kana khainan mahuna naza'a minhu ar-rahmah falam talqa illa fazan ghaliza. Fa'idza kana fazan ghaliza, bila orang itu sudah keras dan kasar, sifat rahmat dicabut Allah dari dirinya, orang ini kasar, Allah cabut daripada dia ribqatal iman min unuqi, tali iman dari lehernya. Faiza naza'a minhu ribqatal iman min unuqi, bila Allah cabut daripada dia tali iman dari lehernya, lam talqa illa syaitanan la'inan mula'anah, tidak kau jumpai dia melainkan seorang syaitan yang terkutuk. Nah jadi berasal dari malu. Dahulu kita malu kada sembahyang, malu kada sembahyang, wah ini kan apa punya kada sopan lagi. Nah ini tanda kebinasaan kita. Dahulu malu kada kalanggar, kada ke masjid, kada sembahyang berjamaah,
Wah ini kan apakah ampi supan asa biasa saja, pertanda itu sifat malu mulai diangkat Allah. Dan ujung-ujungnya akan jadi syaitan yang terkutuk. Ujung-ujungnya jadi syaitan yang terkutuk. Jadi sifat malu akan sedikit demi sedikit hilang daripada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sifat malu merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mesti kita usahakan agar selalu ada di dalam diri kita ini. Nah, selanjutnya hadis yang ke-21. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan kami beritahukan bahwa mengenai hari Idul Adha terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli. Ada yang berpendapat Idul Adha itu jatuhnya pada hari Selasa tanggal 16, dan ini bersamaan dengan Makkah Al-Mukarramah. Ada sebagian lagi Idul Adha ini yang berpendapat jatuhnya pada hari Rabu tanggal 17. Nah, terdudi sehari. Nah, dalam hal ini pemerintah kita menetapkan tanggal 17, yaitu hari Rabu. Nah, sedangkan kita melihat dan menilai, maka kita memilih bahwa kita umpat yang 16, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 November. Berdahulu pada pemerintah sehari. Dan bagi yang ingin puasa Arafah, maka berarti itu puasanya pada hari Senin tanggal 15 November. Nah, dengan ini pula diberitahukan bahwa malam Selasa yang akan datang kita libur karena bertepatan dengan malam hari raya tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم